Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanovita Sari dari kelompok 2 akan mengulas mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pencabulan untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang senantiasa harus dipenuhi dan dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak-hak manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention of the Right of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan keseluruhannya dikemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Di Indonesia, pemenuhan hak-hak terhadap anak dinilai masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai permasalahan anak dan tindak kejahatan terhadap anak, seperti penyiksaan, pembunuhan, bentuk kekerasan fisik dan seksual, serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Dari bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak di masa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan bangsa. Semoga hal ini cepat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban di kemudian hari. Begitupun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Yang pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorong terjun ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang di dalam dirinya. Dan di masa mendatang, ia bisa menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau singkatnya, kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun menurut penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal yang serupa ketika masih anak-anak. Secara khusus, Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun,
Oleh karena itu, jika memenuhi unsur pidana dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka pelaku terancam sanksi pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. 15 tahun penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, mulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter juga didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain yaitu depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ulas tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pencabulan. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.